Najwa. Iya Bunda. Pokoknya kamu harus bilang pada Rehan ya, bahwa ibu yang membuat tumpeng ini. Iya, tapi kan tumpeng-tumpeng ini memang Bunda yang membuatnya. Aku kan cuma membantu Bunda untuk membuat nasi dan lauk-lauknya. Udah Najwa, kamu itu gak usah menyindir ibu. Ibu tahu kok memang kamu yang buat. Tapi ibu ingin supaya Rehan bangga pada ibu. Kan dia tahu ibu yang membuat tumpeng untuk keselamatan dia ini. Iya Bunda. Astagfirullahaladzim. Aku harus bicara dengan seseorang. Bicara sama Mayang. Itu gak mungkin. Aku gak mungkin mengganggu Mayang dan Farhan yang sedang bulan madu. Oh ya, aku harus bicara dengan Rehan. Tapi aku gak bisa bicara sama Rehan. Aku sudah janji untuk tidak menghubungi Rehan. Ya Allah, aku tidak ingin melanggar perjanjian itu. Ya. Aku bisa bicara sama Najwa. Setidaknya ada teman bicara untuk bisa mengurangi bebanku ini. Telepon dari siapa itu? Dari Bu Arini. Untuk apa lagi dia telepon kepada kamu? Hah? Perempuan perebut suami orang, mau apa lagi dia? Sebentar ya Bunda, aku harus angkat dulu. Assalamualaikum Bu Arini. Waalaikumsalam. Najwa, apa ibu mengganggu kamu? Enggak kok Bu, memangnya ada apa? Suara ibu kok terdengar seperti orang yang sedang cemas. Iya Najwa, kamu benar. Ibu sedang cemas. Tapi ibu gak bisa bicara lewat telepon. Apa kamu bisa menemui ibu, Nak? Ibu sedang ada masalah dengan perusahaan almarhum ayahnya Rehan. Sebenarnya ibu ingin bicara sama Rehan. Tapi itu ibu gak bisa lakukan itu, Nak. Karena ibu terikat perjanjian dengan Ibu Priyanka. Iya Bu, aku bisa mengerti. Maka dari itu, Nak, ibu ingin curhat sama kamu. Aku siap mendengarkan cerita ibu kapanpun ibu mau. Terima kasih, Najwa. Tapi kalau malam ini kamu menemui ibu di rumah ibu, bisa ya, Nak? Insya Allah aku akan mengusahakannya Bu. Oh ya, sebelum kamu ke rumah ibu, kamu minta izin dulu sama suami kamu, Rehan, ya? Iya Bu. Iya, Nak. Terima kasih. Ibu tunggu kabar dari kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi yang diinginkan oleh perempuan itu. Ibu Arini sepertinya sedang ada masalah Bu. Makanya Bu Arini ingin cerita sama aku dan meminta aku untuk ke rumahnya malam ini. Tidak Najwa, kamu tidak boleh menemui perempuan itu. Ibu tahu isi kepala perempuan itu cuma akal-akalan dia. Supaya dia bisa menarik perhatian kamu dan Rehan. Astagfirullahaladzim Bunda, kita nggak boleh seuzon seperti itu. Kita kan juga belum tahu apa masalahnya Bu. Tidak Najwa, pokoknya ibu melarang kamu untuk menemui perempuan itu. Titik. Itu perempuan perebut suami orang. Dia itu telah merebut suami ibu. Aku nanti akan meminta persetujuan Rehan. Maaf Bunda, hanya Rehan yang bisa menentukan aku diberikan izin atau enggak. Ya Mami kok belum pulang jam segini ya? Dah lama amat romannya. Ya elah
ilahnya Mami. Malam-malam sih pulangnya. Atun, saya bayar kamu itu bukan buat kebanyakan protes atau kebanyakan ngomong atau kebanyakan komplain ya. Ya ilahnya Mami, bukannya protes, Ayah cuma ngingetin. Nih bayi udah waktunya pulang sama emaknya. Maksud kamu mau balikin bayi itu sama saya? Buat apa saya bayar kamu mahal? Ya tugas kamu itu buat ngejaga bayi itu dan ngurusin bayi itu, paham? Ya ilahnya Mami, emang bener Mami udah bayar Ayah tuh tinggi. Tapi ini jam kerjanya Ayah tuh udah habis. Ya boleh aja sih, tapi Mami harus bayar lemburan 1 jamnya 100.000. Gimana, setuju? Itu namanya pemerasan, tahu? Ya elahnya Mami, masa Ayah dibilang pemerasan? Ini mah bukan pemerasan. Ini mah masalahnya tentang pekerjaan. Kalau namanya kerjaan itu, bisnis itu ada hitung-hitungannya. Kecuali kalau Ayah itu sedekah, baru dah kagak hitungannya. Diam ya. Tempel di kepala kamu sama di otak kamu. 4 juta. Udah termasuk semuanya. Nggak pakai protes, nggak pakai banyak ngomong. Ya. Kamu urus bayi itu kalau perlu tidur sama kamu. Paham? Apes dah gua. Kalah pinter sama dia. Gak kayak nyanyain dia yang gak mau dibodohi. Ibu sengaja membuat tumpeng ini untuk kamu. Dan ibu berharap agar hidup kamu penuh dengan keberuntungan, keberhasilan, dan penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih banyak, Bu. Aku senang perhatian Ibu dan aku menghargainya. Dan ibu juga berdoa agar kamu akan segera mendapatkan istri baru yang cantik, cerdas, dan berpendidikan tinggi. Aku juga mengucapkan selamat buat kamu, Rehan. Terima kasih, Najwa. Ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari kamu. Rehan, ayo sekarang tumpengnya potong. Oke. Sebelum dipotong, sebaiknya kita baca doa dulu. Iya. Oke, kita memang harus berdoa. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah kami, ya Allah, untuk bersyukur atas nikmat ini. Engkau telah turunkan pada kami rezeki, kesehatan, kenikmatan. Keluarga kami yang luar biasa, terima kasih untuk semuanya. Amin. Oke, kita potong sekarang ya. Oh, begini kan memotongnya? Bagian yang ini akan kupersembahkan untuk ibu yang sangat perhatian dan sangat mendukungku. Dengan harapan selalu sehat selalu. Ya, silakan ibu. Terima kasih juga Rehan. Ibu juga sangat menyayangi dan sangat mencintai kamu. Apapun yang ibu lakukan, itu demi kebahagiaan kamu, Rehan. Terima kasih ya Allah. Dengan jalan ini, Engkau telah membuat hubungan ibu dan anak menjadi semakin hangat. Tidak ada lagi kesenjangan hubungan antara mereka. Dan ini untuk istriku yang sangat cantik. Terima kasih, Rehan. Yang selalu berdoa untukku sepanjang hari. Doa yang selalu mengiringiku dalam berusaha. Yang mendukungku dalam kondisi apa saja, duka maupun suka. Terima kasih banyak. Oh ya, Rehan. Aku mau minta izin sama kamu. Apa aku boleh ke rumahnya Bu Arini malam ini? Malam ini? Tapi kenapa harus malam ini? Memang ada apa? Tadi Bu Arini nelpon aku, kelihatannya dia sedang ada masalah dan dia mau cerita tapi dia nggak bisa cerita di telepon, jadi dia meminta aku untuk ke rumahnya. Aku ambil buat kamu. Tidak. Ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu menemui perempuan itu. Apa kamu sudah lupa? Perempuan itu telah membuat kesengsaraan bagi ibu dan Rehan suami kamu. Kalau kamu masih menemui perempuan itu,
Berarti kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaan kami. Ibu tenang. Tidak apa-apa. Paling-paling mereka cuma akan membicarakan hal yang tidak terlalu penting. Aku pikir tidak akan ada masalah nantinya. Tidak apa-apa. Najwa, ya aku izinkan kamu. Silakan. Tidak, Najwa. Kamu tidak boleh menemui perempuan itu. Atau mau kamu ibu sebut sebagai menantu durhaka? Oke, begini. Kalau ibu tidak mau Najwa yang pergi, maka sebaiknya aku yang pergi. Tidak bisa, Rehan. Kamu kan sudah berjanji kepada ibu untuk tidak akan pernah menemui perempuan itu lagi. Atau kamu mau melanggar janji pada ibu kamu sendiri? Nah, makanya begitu. Kalau aku tidak pergi, maka Najwa yang pergi karena dia tidak terikat perjanjian kita. Baiklah, Rehan. Ibu tidak mau berdebat dengan kamu lagi. Dan ibu sama sekali tidak kamu berikan pilihan. Baik, Najwa boleh pergi menemui perempuan itu. Bahkan, Najwa boleh dianggap anak oleh perempuan itu. Tapi asalkan jangan kamu, Rehan. Kamu tidak boleh pergi mengantar Najwa ke Bogor. Biarkan Najwa pergi ke sana sendiri. Mumtaz, lihat dong, Tante Anita beli apa? Mainan baru. Kamu pasti suka kan? Ini. Hai, suka nggak? Ya Tuhan, setiap kali aku melihat tatapan mata Mumtaz, kenapa aku seperti merasa kalau dia sedang melihat aku sebagai mamanya? Mumtaz, hey, cup, jangan nangis dong sayang. Hey, Mumtaz, sayang minum, Mumtaz. Kok dia nggak mau minum ya? Apa mungkin dia mau menyusu? Biasanya kan Mayang selalu nyusuin dia. Kayaknya aku harus nyusuin dia deh. Yuk. Hey. Udah sini. Hey. Kenapa aku bisa kayak gini ya? Aku makin kesini makin sayang sama dia. Begitulah Najwa. Perusahaan almarhum suami ibu sekarang dalam masalah besar. Bu, sebaiknya ibu membicarakan masalah ini kepada Mayang dan juga suaminya. Insya Allah mereka bisa membantu mengatasi masalah ini, Bu. Iya, ibu juga pasti akan membicarakan ini pada mereka. Tapi Mayang dan suaminya saat ini sedang berbulan madu. Ibu tidak mau mengganggu mereka. Aku sangat senang mendengar akhirnya Mayang dengan suaminya bisa baik-baik aja. Najwa, yang benar-benar membuat ibu kecewa, sedih, dan bingung saat ini. Karena hari ini perusahaan ibu mengalami kekalahan untuk memenangkan tender. Dan tender ini adalah tender yang besar. Tender besar apa, Bu? Tender dari PT Sinar Abadi. Mereka lebih memilih perusahaan Razak Abdurrahman sebagai pemenangnya.
Ya Allah, ya Robbi. Jadi perusahaan yang dikalahkan oleh Rehan adalah perusahaan milik ayahnya sendiri. Dan Ibu Arini juga nggak tahu kalau dia sedang bersaing dengan Rehan, anak tirinya sendiri. Najwa, ibu benar-benar cemas. Kalau seandainya perusahaan ibu kali ini benar-benar tidak mendapatkan tender di tahun ini, bisa-bisa perusahaan almarhum ayahnya Rehan ini akan bangkrut. Dan kamu tahu sendiri kan, kalau perusahaan kami bangkrut pasti akan ada puluhan karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Astagfirullahaladzim. Lalu apa yang akan Ibu lakukan? Ibu juga tidak tahu harus melakukan apa, Najwa. Padahal ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan tender itu. Tapi apa daya, ibu harus menghadapi kelicikan Razak Abdurrahman. Dan menyeret ibu ke pusaran kejahatan dunia bisnis. Kejahatan seperti apa yang Ibu maksud, Bu? Ada seorang mediator yang ingin mencari keuntungan dari perusahaan ibu. Dia mencuri data lelang dari perusahaan Razak Abdurrahman untuk bisa memenangkan perusahaan ibu. Apa maksud Ibu? Mediator itu minta jatah 20% dari nilai tender jika ibu menang. Tapi pada akhirnya ibu kalah karena sekretaris Razak Abdurrahman yang bernama Bella. Dia berhasil mempermainkan orang-orang ibu. Astagfirullahaladzim. Bella. Apa yang wanita itu sudah lakukan, Bu? Dia sudah menukar data asli perusahaan Razak Abdurrahman dengan data palsu. Yang pada akhirnya membuat perusahaan ibu jadi kalah dan tertipu. Padahal perusahaan Razak Abdurrahman itu perusahaan raksasa. Perusahaan kami tidak ada apa-apanya dengan mereka. Tapi dia tega melakukan ini semua kepada kami. Apa mungkin ini semua dilakukan karena dendam masa lalu? Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata Bella yang ada di belakang semua ini. Dan dia melakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Ya Allah, apakah Rehan tahu tentang semua yang dilakukan Bella di belakangnya? Najwa, kamu kenapa? Apa yang kamu pikirkan, Nak? Nggak apa-apa, Bu. Maafin ibu ya, Nak. Karena ibu sudah ngerepotin kamu. Ibu minta kamu datang ke sini untuk menjadi teman ibu curhat. Ibu jangan bicara kayak gitu. Aku senang kok bisa menjadi teman curhat Ibu. Dan kita sekarang sebaiknya berdoa semoga masalah ini bisa cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Seandainya saja Rehan mau mengelola perusahaan almarhum ayahnya, pasti akan menjadi lebih baik. Karena ibu yakin orang seperti Rehanlah yang bisa melawan kekuatan Razak Abdurrahman. Ya Allah, apa yang akan terjadi jika Ibu Arini tahu bahwa aku adalah anak dari Razak Abdurrahman?